Baik, kita mulai pada pembelajaran virtual lab. Kita mulai dengan mode eksplorasi, silakan tekan. Ya, kita masuk dalam suatu ruangan virtual lab dan sampai pada manekin telinga, di mana tampak di sini daun telinga. Ya, kemudian ditekan. Nah, di sini ada struktur dari auricula yang merupakan bagian dari telinga luar. Auricula terbuat seluruhnya dari kartilago. Kartilago di sini membentuk lekukan yang paling utama, yaitu helix dan antihelix, tragus dan antiteragus. Kemudian kita masuk dalam liang telinga atau meatus acousticus externus. Nah, di sini meatus acousticus externus merupakan bagian dari telinga luar yang merupakan lorong yang menghubungkan dari auricula sampai pada membran timpani dan memiliki panjang 3,5 cm dengan diameter 1 cm. Meatus acousticus externus terdiri dari sepertiga luar, ini adalah pars cartilago, dan 2/3 bagian dalam adalah pars osseus. Ya. Nah, di sini adalah membran timpani, di mana memisahkan antara telinga bagian luar dan kita masuk pada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah di sini ditekan. Nah, kita lihat ada 3 tulang pendengaran yang merupakan suatu rangkaian atau yang namanya ossicular chain, di mana membentuk semacam sendi atau pergerakannya menggunakan engsel sehingga bisa menghantarkan suara masuk ke telinga bagian dalam. Nah, untuk yang bagian awal, bagian luar, yaitu yang bagian pertama adalah malleus, kemudian tulang berikutnya adalah incus, dan selanjutnya adalah stapes, di mana di sini ada basis stapes yang dia menempel pada foramen rotundum, foramen ovale, ya. Foramen ovale, di mana suara nanti akan dilanjutkan pada telinga bagian dalam. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke telinga bagian dalam. Ditekan. View. Nah, ya. Kita lihat di sini telinga bagian dalam merupakan suatu ruang, ya, yang terdiri dari 3 ruang kanalis semicircularis, ya. Nah, di sini di dalamnya terdapat cairan, yaitu perilim dan endolim. Perilim, kemudian endolim. Nah, bagian yang terpenting dari telinga bagian dalam yaitu organ korti. Ya. Nah, organ ini di dalamnya yang disebut sebagai koklea atau rumah siput, ya, merupakan ruangan yang terpisah, yaitu berupa ductus cochlearis, skala media, dan ada skala vestibuli dan skala timpani. Ductus cochlearis terletak di antara skala vestibuli dan skala timpani. Ya.
Kemudian kita melihat pada organ korti yang terpenting di sini, ditekan. Ya. Nah, organ korti di sini adalah yang terpenting dari mekanisme pendengaran, di mana terjadi suatu proses transduksi dari gelombang mekanik menjadi sinyal listrik. Organ korti memiliki peran sebagai sensor reseptor yang terletak di basilar membran. Jadi basilar membran adalah di sini. Kemudian ada outer hair cell 3, dan ini ada silianya, ya. Kemudian ada inner hair cell-nya 1. Ya. Nah, di sini suara akan diteruskan sampai pada nervus cochlearis. Getaran dari stapes akan disalurkan ke koklea, kemudian getaran tersebut merupakan energi akustik yang akan menggerakkan membrana vestibuli dan cairan endolim dan menimbulkan adanya pergeseran membran basilaris. Getaran tersebut akan menyebabkan gerak relatif antara membran basilaris dan membran tektorial yang menimbulkan energi mekanik. Kemudian terjadi defleksi sel rambut stereosilia, ya, yang akhirnya akan menyebabkan pelepasan ion bermuatan listrik sehingga mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ya. Skala timpani terletak di bawah dari ductus cochlearis yang dipisahkan oleh membran basilaris, dan skala vestibuli mengandung cairan pirilim. Demikian struktur dari telinga bagian dalam, dan selanjutnya untuk proses pendengaran atau mekanisme suara sampai bisa didengar akan diteruskan setelah dari koklea melalui nervus auditorus dan diteruskan ke pusat pendengaran di otak kita. Demikian, terima kasih.